Perkembangannya tadi sidang online, ada kesimpulan dari para pihak ya, pihak penggugat dan tergugat. Tapi sidangnya online sih. Jadi hakim akan mempelajari dulu kesimpulan dari masing-masing pihak seperti itu. Apa saja mungkin Mbak yang disampaikan dari kesimpulan itu yang melalui Yang disampaikan dari kami sih ya review dari seluruh jalannya persidangan ya, mulai dari barang bukti apa saja, kemudian juga apa yang disampaikan oleh saksi-saksi dari pihak kami dan saksi dari pihak tergugat Saudara Bambang Pamungkas. Kemudian kami juga ada menyatakan beberapa pasal-pasal yang sekiranya bisa mensupport untuk pengesahan hak asal usul anak dari anak-anak saya. Melalui akhirnya kesimpulan tersebut disampaikan, ada hal yang akhirnya bisa dapat titik temunya nggak tuh Mbak tadi sebenarnya? Ya kalau dari pihak kami sih kami rasa sudah cukup ya, maksudnya itu setidaknya menurut kami itu sudah sangat mengakomodir bahwa memang seorang anak itu memiliki hak untuk diakui atau sebagai warga negara pertama ya kan. Kedua, anak-anak juga sebagai warga negara itu berhak untuk mengetahui asal usul siapa orang tuanya, itu kan tercantum di Undang-Undang Dasar gitu. Kalau dari pihak BP-nya sendiri gimana? Kita nggak tahu kan sidangnya online ya, jadi itu kan di-upload dan yang baca nanti para hakim seperti itu. Prosesnya sendiri tadi itu jam berapa, lalu selesainya gimana aja? Pagi-pagi tadi kayaknya tadi malam di-upload oleh lawyer saya, kemudian tadi pagi dicek mungkin sudah ke-input ya di webnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan, udah mungkin seperti itu saja sih. Kita nggak tahu perkembangannya tuh belum ada gitu. Mengenai feel dari Mbak Amalia sendiri gimana akhirnya? Feel-nya tuh saya tuh udah karena saya tuh memang dari kejadian ini tuh saya belajar banyak ya kan, belajar banyak, introspeksi diri dan belajar menjalani segala sesuatu tuh dengan ikhlas gitu. Di sini tuh saya bukan bicara ketika saya mengajukan gugatan itu, memang saya memperjuangkan hak anak-anak saya. Tapi ini bukan semata-mata soal menang atau kalah di pengadilan, tapi ini soal hati nurani ya kan, kebenaran dan sesuatu hal yang disampaikan untuk membohongi publik gitu, seperti tidak mengakui anak saya, tidak adanya pernikahan. Itu kan sebenarnya dari lawyernya sendiri, dari Mas Bambang sendiri tahu kalau memang telah terjadi pernikahan secara agama. Kemudian mereka juga tahu betul kalau kedua anaknya adalah anaknya Mas Bambang Pamungkas. Tapi yang disampaikan ke ruang publik oleh lawyernya itu adalah tidak ada pernikahan dengan Amalia. Bahkan Amalia itu katanya kan salah alamat katanya, dan tidak mengakui anak-anak tersebut karena itu anaknya Bambang bin Arifin, berdasarkan dengan adanya produk hukum yang direkayasa oleh saya dan Bambang Pamungkas pada saat itu ya kan, bahwa saya itu menikah dengan Bambang bin Arifin. Sebenarnya itu kan Bambang bin Arifin itu adalah tokoh fiktif ya kan, tidak ada orangnya kan, tidak mungkin anak dinasabkan kepada orang yang tidak ada gitu kan, masa hantu seperti itu. Kalaupun misalkan banyak mungkin orang yang berpendapat, walaupun ini tidak terlalu saya pikirkan dan memang tidak saya pikirkan ya kan, bahwa itu adalah resiko dari pernikahan secara agama. Sekali lagi saya sampaikan, saya di sini tidak sedang membela hak-hak saya sebagai perempuan agar pernikahannya diakui, bukan. Saya di sini membela hak-hak anak saya sebagai warga negara Indonesia agar dia mengetahui asal usul orang tuanya, substansinya di situ. Jadi alangkah kurang bijaknya kalau banyak orang yang berbicara ya itu resiko dari pernikahan secara agama gitu, seperti itulah ya. Mungkin kita bisa lebih berbijaksana lagi bahwa anak-anak itu adalah warga negara Indonesia juga, dia berhak mengetahui asal usul orang tuanya gitu. Kalau untuk kerancuan namanya bisa beda gitu gimana? Karena keluarnya nama Bambang bin Arifin itu di produk hukum isbat nikah yang sebenarnya itu adalah suatu kesalahan ya yang dibuat oleh kami gitu dan tidak patut untuk ditiru. Itu adalah untuk menutupi nama Mas Bambang Pamungkas sendiri pada saat itu, dan Mas Bambang tahu kenapa produk hukum itu akhirnya bisa muncul, tapi oleh pihak beliau itu dijadikan senjata agar tidak perlu mengakui anak-anaknya begitu. Berarti itu secara nggak langsung Mbak Amalia juga bisa menuntut itu ya, kepalsuan data dari tanda tangan Bambang Pamungkas Enggak sih, kan kalau pada saat pembuatan itu kan tidak ada tanda tangan Bambang Pamungkas gitu di situ. Memang KTP-nya pun tidak ada, bisa dicek kok di Dukcapil bahwa nomor KTP yang tertera di situ tuh tidak pernah ada nicknya, dan namanya tuh pun tidak sinkron gitu. Tapi seperti itu. Bisa terjadi pernikahan KTP-nya nggak akurat. Nah itu saya
ya itu nggak usah dibahas lah ya, maksudnya itu sudah muncul lah produk hukumnya. Nah kemarin itu yang saya pertanyakan pada saat pembuktian dari pihak tergugat saudara Bambang Pamungkas itu mereka menghadirkan bukti salinan putusan asli ya kan, produk hukum putusan direktori isbat nikah antara Amalia dengan Bambang bin Arifin yang fiktif tersebut gitu. Mereka mendapatkan salinan putusan asli itu bagaimana caranya, kan bukan para pihak. Sementara yang menurut peraturan yang bisa mengambil adalah para pihak, yang notabene adalah Amalia dan Bambang bin Arifin. Bambang bin Arifin itu jelas nggak mungkin karena orangnya fiktif. Nah akhirnya kami bersurat ya kan, mencari informasi ke Pengadilan Agama Soreang secara resmi untuk mendapatkan informasi mengapa pihak lawyer Bambang Pamungkas dan Bambang Pamungkas yang telah menguasakan ya kepada lawyernya itu bisa mendapatkan salinan putusan asli, sedangkan menurut peraturan hanya para pihak yang bisa. Jawabannya sudah kami dapatkan secara resmi juga dan tertulis dari Pengadilan Agama Soreang, bahwa Pengadilan Agama Soreang menganggap bahwa Bambang Pamungkas itu karena sudah menguasakan kepada lawyernya untuk mengambil salinan putusan asli tersebut pada tanggal 12 April 2021 itu mereka anggap orang yang sama seperti itu, makanya akhirnya diberikan salinan putusan asli tersebut gitu. Cara nggak langsung berarti merekayasa ya, bisa dibilang kayak gitu nggak sih Mbak? Ya enggak sih, enggak Enggak merekayasa, kalau itu kan anggapan dari Pengadilan Tapi Agama sebenarnya kan Soreang seperti sosok itu. Bambang Arifin ini nggak ada kan? Oh iya, maksudnya tuh Bambang bin Arifin itu kan memang fiktif, dikarang oleh saya dan Bambang, itu kesalahan saya dan Bambang Pamungkas gitu, seperti itu. Tapi melalui proses tes DNA itu sebenarnya sudah kenapa ditolak sih Mbak kemarin? Saya kurang paham kenapa pengajuan kami kepada majelis hakim menolak tes DNA antara Bambang Pamungkas dengan anak-anaknya. Saya kurang paham, itu kan kebijakan dari majelis hakim ya kan, ada apa di belakangnya saya kurang paham gitu. Katanya sih itu mengulur waktu lebih lama lagi, tapi saya kurang paham sih. Langkah selanjutnya seperti apa nih setelah akhirnya kesimpulan ini di Ya kita menunggu saja nanti keputusan para majelis hakim seperti apa memutus perkara ini gitu. Sudah ada mungkin pertimbangan apa jadwalnya, dijadwalkan kapan? Belum mungkin minggu depan lah ya, kalau nggak minggu depan berarti 2 minggu lagi ya, mudah-mudahan aja bisa cepat keluar. Sekali lagi saya di sini memang tidak bicara soal menang atau kalah, tapi saya sangat, kenapa saya akhirnya terus bersuara, saya sangat menyayangkan gitu pihak Mas Bambang Pamungkas dengan lantang mengatakan suatu kebohongan, padahal hati nuraninya tahu bahwa memang telah terjadi pernikahan secara agama dan kedua anak tersebut adalah anak-anaknya gitu. Oke. Tapi satu dari lagi pihak Bambang untuk sendiri tahu nggak Mbak Tahu apa? tentang hasil putusan ini? Oh belum keluar. Belum keluar. Iya. kalau untuk ini tes DNA tadi kan katanya bisa tes DNA sama Kakaknya Jen Abelia belum Belum ya. ya. Oke, kalau Malia ini ada sedikit lagi nih mungkin sebagai penutup dari wawancara mengenai update Jan Abel sendiri, sudah diakui atau gimana tuh Mbak? Diakui oleh siapa? Kakak dari kakak itu. Oh, kemarin dari pejabat Disduk Capil Pemprov DKI Jakarta telah membantu proses hak kependudukan Jan Abel dengan sangat baik, ramah, sehingga Jan Abel langsung dapat memperoleh hak kependudukannya kembali, yaitu KTP, dan juga dapat dimasukkan ke dalam kakak yang orang tersebut menyetujui. Kebetulan itu adalah saya. Memang Abel waktu itu meminta kepada saya secara lisan, Bun, boleh nggak saya masuk ke kakaknya Bunda? Oh ya silakan saja gitu. Maksudnya orang lain aja kan, kalau memang baikan sama saya pasti ya nggak apa-apa dimasukin gitu. Jadi saat itu dengan sepengetahuan dari pejabat Disduk Capil, mereka pun bersyukur bahwa Abel sekarang ada yang menampung di kakak saya. Jadi mereka langsung memproses itu dengan cepat. Sekarang nama kakak saya sudah terbit langsung dari Disduk Capil Pemprov DKI, kakak yang baru dan KTP Jan Abel yang baru. Berarti secara nggak langsung Jan Abel sudah masuk di keluarga. Iya, sudah masuk di sini. Gimana perasaan setelah itu Jan Abel mendapat? Iya, dia senang, alhamdulillah. Maksudnya kan sudah punya hak kependudukannya lagi gitu. Sebenarnya kan Jan Abel tuh kemarin juga bukan mempermasalahkan kenapa dia dikeluarkan, tapi kenapa dia digantungkan gitu kan. Kakak ayahnya itu sudah terbit per 24 Juni ya kan, yang baru, yang tanpa ada nama Jan Abel itu 24 Juni 2021. Jan Abel baru tahu dia tidak ada di kakak itu akhir Juli ya kan. Itu kan udah menggantung hampir sebulan lebih gitu. Kenapa tidak langsung diuruskan di Solo? Kan yang dipertanyakan itu ketika Abel pun datang ke rumah ayahnya untuk meminta surat keterangan pindahnya kan, supaya dia bisa mengurus. Nah itu yang jadi pertanyaan. Kemarin kan lawyernya menyatakan bahwa Jan Abel kenapa mempermasalahkan kakak, karena kan kalau tes DNA itu harus
hak kependudukannya harus jelas, data kependudukannya gitu. Nah di situ kita jadi menyimpulkan sih, oh jadi maksudnya kenapa Jane Abel itu digantungkan kemarin tuh karena apa ya, akhirnya kita jadi tahu gitu. Mungkin karena takut Jane Abel tuh membantu adik-adiknya untuk proses tes DNA, karena tes DNA itu kan harus jelas data kependudukannya gitu. Kita jadi maksudnya mohon maaf ya, mungkin Pak Lawira keceplosan apa gimana. Mbak Mali boleh mungkin pesan terakhir buat Mas BP nih. Aduh, pesan lagi buat Mas BP. Mas BP, semoga Mas BP diberikan ilham dan hidayah ya untuk jalan yang lurus lah, yang bisa selamat dunia akhirat. Amin. Oke, cukup. Terima kasih Mbak Ya. Maria. Iya, Mbak.